Pagi sahabat matematika, bertemu kembali dengan MGMP Matematika SMP Kota Tangerang tahun 2020. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang persamaan garis lurus atau PGL, materi matematika kelas 8. Dengan kompetensi dasar 3.4, menganalisis fungsi linear sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. 4.4 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan linear sebagai persamaan garis lurus. Tujuan pembelajaran menentukan kemiringan atau gradien garis lurus. Kita lihat yang pertama, pengertian kemiringan atau gradien. Beberapa tempat di sekitar kita yang merupakan penerapan dari gradien atau kemiringan. Yang pertama, bisa lihat di tangga rumah, yang kedua di atap rumah, lalu yang ketiga untuk pendaki gunung. Masih banyak tempat di sekitar kita yang menggunakan konsep kemiringan atau gradien. Mari kita lihat contoh penerapan gradien dalam penggunaan tangga pada tempat tidur tingkat 2 di samping. Tangga ini bertujuan untuk mempermudah kita naik ke tingkat 2. Agar kita bisa naik dengan aman dan nyaman, maka kemiringan tangga ini harus ditentukan dengan tepat. Jadi, berdasarkan masalah di samping, kemiringan tangga itu disebut sebagai gradien atau kemiringan. Gradien atau kemiringan itu dinotasikan dengan M. Sekarang, bagaimana cara kita untuk menentukan gradien? Kita bisa menentukan gradien apabila diketahui yang pertama, grafik garis lurusnya, yang kedua, apabila diketahui garis yang melalui dua titik, yaitu X1, Y1 dan X2, Y2. Yang ketiga, kita bisa menentukan gradien apabila diketahui garis yang melalui titik asal 0,0 dan X, Y. Lalu yang keempat, yaitu dengan persamaan garis lurus. Kita lihat yang pertama, menentukan gradien apabila diketahui grafik garis lurus. Rumusnya yaitu M sama dengan perubahan nilai Y per perubahan nilai X, atau M sama dengan Y per X. Nilai perubahan X dan Y merujuk pada aturan dalam koordinat kartesius, yaitu yang pertama, perubahan nilai Y bernilai negatif jika arah panahnya turun dan bernilai positif jika arah panahnya naik. Yang kedua, perubahan nilai X bernilai negatif jika arah panahnya ke kiri dan bernilai positif jika arah panahnya ke kanan. Atau bisa juga kita lihat yang pertama, jika grafiknya condong ke kanan, berarti gradiennya nanti positif. Lalu jika grafiknya condong ke kiri, berarti gradiennya negatif. Perhatikan contoh berikut. Tentukan gradien dari gambar berikut. Ini adalah gambar grafik yang melalui titik A dan titik B. Kalau kita lihat grafiknya condong ke kiri, maka gradiennya pasti negatif. Kita lihat bagaimana menentukan gradien apabila grafiknya diketahui. Kita lihat yang pertama, melihat perubahan nilai X dari titik A sejauh 2 satuan ke kiri. Berarti perubahan nilai X-nya sama dengan negatif 2. Berikutnya, perubahan nilai Y yaitu 4 satuan ke atas. Berarti perubahan nilai Y-nya sama dengan 4. Maka gradiennya sama dengan M sama dengan Y per
X sama dengan Y-nya sama dengan 4 dan X-nya sama dengan negatif 2. 4 per negatif 2 itu sama dengan negatif 2. Contoh yang kedua, grafik yang melalui titik C dan titik D. Kita lihat grafiknya condong ke kanan, pasti nanti nilai gradiennya positif. Bagaimana cara menentukan gradien? Kita lihat perubahan nilai X dari titik C sejauh 3 satuan ke kanan, berarti sama dengan 3. Lalu untuk perubahan nilai Y-nya sejauh 3 satuan ke atas, berarti sama dengan 3. Maka gradiennya sama dengan Y per X sama dengan Y sama dengan 3 dan X-nya juga sama dengan 3. 3 per 3 sama dengan 1. Kita lihat yang kedua, bagaimana menentukan gradien apabila diketahui garis yang melalui titik asal 0,0 dan X, Y. Maka untuk menentukan gradiennya, rumusnya sama dengan M sama dengan Y per X. Contoh, tentukan gradien garis yang melalui titik 0,0 dan titik 4,7. Jawab, berdasarkan titik ini, nilai X-nya sama dengan 4 dan Y-nya sama dengan 7. Maka M sama dengan Y per X sama dengan 7 per 4. Jadi gradiennya sama dengan 7 per 4. Contoh yang kedua, tentukan gradien dari grafik di bawah ini, di mana grafiknya melalui titik 0,0 dan 4,2. Maka berdasarkan gambar ini, nilai X-nya sama dengan 4 dan Y-nya sama dengan 2. M sama dengan Y per X. Kita ganti nilai Y dan X-nya sama dengan 2 per 4. 2 per 4 itu sama dengan 1 per 2. Kita lihat yang ketiga, bagaimana menentukan gradien apabila diketahui garis yang melalui dua titik, yaitu X1, Y1 dan X2, Y2. Rumusnya yaitu M sama dengan delta Y per delta X sama dengan delta Y itu sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Contohnya, tentukan gradien garis yang melalui titik A 4,3 dan B 8,9. Jawab, titik A 4,3 berarti X1-nya sama dengan 4 dan Y1 sama dengan 3. Lalu titik B 8,9 berarti X2-nya sama dengan 8 dan Y2 sama dengan 9. Maka M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Kita ganti nilai Y2, Y1, X2, X1 berdasarkan soal di atas, yaitu 9 kurang 3 per 8 kurang 4. 9 kurang 3 sama dengan 6, 8 kurang 4 sama dengan 4, maka 6 per 4. Disederhanakan dengan 2, itu sama dengan 6 bagi 2 sama dengan 3, dan 4 bagi 2 sama dengan 2. Jadi gradien garis yang melalui titik A 4,3 dan B 8,9 itu sama dengan 3 per 4. Nah, bagaimana kita menentukan gradien apabila diketahui persamaan garis lurus? Ingat kemarin ada 3 bentuk umum dari persamaan garis lurus. Yang pertama kita lihat berdasarkan bentuk umum garis Y sama dengan MX. Maka kalau bentuknya seperti ini, untuk gradiennya itu sama dengan bilangan yang berdiri dengan X, tetapi dengan catatan bahwa Y-nya di sini itu koefisiennya 1. Contoh yang pertama,
Persamaan garis 2x tambah 2y itu sama dengan 0. Carilah gradiennya. Jawab. Untuk menyelesaikan soal ini, kita ubah dulu persamaan garisnya menjadi bentuk y sama dengan mx, di mana 2x ditambah 2y itu sama dengan 0. 2x ini pindah ruas menjadi negatif 2x. Maka y sama dengan, untuk mendapatkan y, maka kedua ruas ini kita bagikan dengan 2, supaya nanti bilangan di depan y ini sama dengan 1, ya. 2y dibagi 2 sama dengan y, lalu negatif 2x dibagi 2 itu sama dengan negatif x. Jadi berdasarkan bentuk umum ini, nilai gradien dari y sama dengan negatif x itu sama dengan negatif 1. Yang kedua, persamaan garis 2y sama dengan 4x. Carilah gradiennya. Jawab, kalau yang seperti ini tinggal kita ubah ke bentuk y sama dengan mx. Ingat tadi, y-nya koefisiennya selalu 1, ya. Maka kita mengubahnya 2y sama dengan 4x. Lalu untuk mendapatkan y-nya sama dengan 1 koefisiennya, maka kedua ruas kita bagi dengan 2, bagi dengan koefisien dari y yang sekarang, ya. 2y dibagi 2 itu sama dengan y, lalu 4x dibagi 2 itu sama dengan 2x. Jadi gradiennya sama dengan 2. Sekarang bagaimana kita menentukan gradien? Pada persamaan garis y sama dengan mx ditambah c. Untuk bentuk y sama dengan mx ditambah c, gradiennya adalah m. Tetapi jangan lupa koefisien dari y itu selalu sama dengan 1. Kita lihat contoh. Persamaan garis negatif 6x ditambah 3y sama dengan 9. Carilah gradiennya. Menjawab, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita ubah dulu persamaan negatif 6x tambah 3y sama dengan 9 ke bentuk umum y sama dengan mx ditambah c. Di sini kita bisa lihat negatif 6x ditambah 3y sama dengan 9. Maka proses pindah ruas menjadi 3y sama dengan 6x ditambah 9. Yang dipindah adalah negatif 6x. Kemudian untuk mendapatkan y sama dengan mx tambah c, kita bagi kedua ruasnya dengan koefisien dari y, yaitu 3. 3y dibagi 3 sama dengan y, lalu 6x dibagi dengan 3 sama dengan 2x, 9 dibagi 3 sama dengan 3. Maka bentuknya menjadi y sama dengan 2x ditambah 3. Maka gradiennya sama dengan 2, yaitu koefisien dari x. Contoh yang kedua, tentukanlah gradien dari persamaan garis 2y sama dengan x tambah 12. Karena sudah memenuhi bentuk persamaan garis y sama dengan mx tambah c, maka tinggal kita bagi kedua ruasnya dengan koefisien dari y supaya koefisien dari y itu menjadi 1, yaitu dengan bagi kedua ruas ini dengan 2. 2y dibagi dengan 2 sama dengan y, lalu x dibagi 2 atau 1x dibagi dengan 2 menjadi 1/2x, ditambah dengan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Maka bentuk umumnya menjadi y sama dengan setengah x ditambah 6. Gradiennya yaitu 1/2. Sekarang untuk gradien dari persamaan garis ax tambah by tambah c sama dengan 0. Gradien pada persamaan garis ax tambah by tambah c sama dengan 0 dapat ditentukan dengan cara mengubah persamaan garis tersebut ke dalam bentuk y sama dengan mx tambah c, maka gradiennya nanti m sama seperti sebelumnya, atau bisa juga kita gunakan dengan bentuk umum ini langsung ke rumus m sama dengan negatif a per b. Contohnya,
Tentukan gradien dari persamaan garis 6x tambah 3y sama dengan 9. Coba kita ubah dulu menjadi bentuk y sama dengan mx tambah c ya, seperti ini. 6x tambah 3y sama dengan 9. 3y sama dengan 9 kurang 6x. 6y pindah, 6x pindah ke kanan menjadi negatif 6x. Maka untuk mendapatkan y-nya kita bagi kedua ruas ini dengan 3. 3y dibagi dengan 3 sama dengan y. Lalu 9 dibagi dengan 3 sama dengan 3. Lalu negatif 6x dibagi dengan 3 sama dengan negatif 2x. Sehingga bentuk persamaan dari garisnya menjadi y sama dengan 3 kurang 2x. Nah, berdasarkan persamaan ini kita bisa tentukan bahwa gradiennya adalah koefisien dari x, yaitu negatif 2. Atau dengan cara langsung ke rumusnya, yaitu m sama dengan negatif a per b. Ya, negatif a-nya merupakan koefisien dari x, lalu b-nya itu koefisien dari y. Berdasarkan persamaan 6x tambah 3y sama dengan 9, maka nilai dari a-nya sama dengan negatif 6. Lalu b-nya sama dengan 3 ya. Sehingga m sama dengan negatif a per b sama dengan negatif 6 per 3. Sama dengan 6 per 3 itu sama dengan 2 ya. Negatif 2. Jadi gradien dari persamaan garis 6x tambah 3y sama dengan 9 yaitu negatif 2. Berdasarkan materi yang sudah dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan gradien, rumusnya perubahan nilai y per perubahan nilai x, atau m sama dengan y per x. Yang kedua, apabila garis melalui dua titik yang berbeda, maka untuk mendapatkan gradiennya, delta y per delta x sama dengan y2 kurang y1 per x2 kurang x1. Yang ketiga, gradien bisa ditentukan berdasarkan persamaan garis lurus. Oke, sahabat matematika, selamat menyelesaikan latihan soal. Semoga penjelasan tadi dapat membantu sahabat matematika menyelesaikan latihan-latihan soal yang diberikan. Semoga sehat selalu dan tetap semangat.